ini dia guys, ER6N nya yang sempat udah aku idam-idamkan buat review ya guys. Nah ini dia ER6N tahun 2014 ya, mungkin sekitar 2014 mungkin keluaran ER6N ini. Kita mau bahas dari mana dulu ya, enaknya mungkin dari depan dulu aja ya. Jadi untuk dari depan ini, dari sektor pengiriman ini udah pakai KTC, cuma kurang tahu ya serinya apa. KTC Big biasanya, kalau nggak salah Big ya, karena kan ini untuk kaliper yang double ya, double kaliper, jadi kanan kiri, jadi mungkin harus pakai yang memang ya pakai yang Big ya. Ya feelnya sih sebenarnya oke lah ya, nggak yang terlalu apa yang gigit banget sih sebenarnya, cuma ya cukup kalau untuk pengiriman, karena ini kan udah double disk ya, jadi kalau double disk itu ya jadi lebih enak aja pengirimannya. Oke, terus lanjut di sini pakai sein running, jadi seinnya modelnya running yang teret kayak gitu. Kelihatannya jadi cakep sih kalau pakai sein running ini, karena kan kalau yang standarnya itu kayaknya agak yang besar itu, yang agak gede terus masih pakai bohlam ya. Nah yang ini udah LED running. Terus kalau untuk lampu ini sebenarnya udah pakai billet ya, bukan billet sebenarnya, Proji HID mungkin ya, kan lampu lama, cuma ini kayaknya udah rusak, jadi ini nggak kepake, nggak nyala ini lampunya. Pakainya lampunya yang ini lampu D2 mereknya AS kalau nggak salah, Bull Eyes. Ini pakai 2 aja udah cukup terang sih, pakai hanya itu aja, nggak perlu pakai lampu utama. Terus lanjut di sini ada perkarbonan ya, ini kurang tahu sih namanya, cover shock mungkin namanya, karena ini untuk nutupin shocknya. Nah ini pakai cover shock karbon ya. Terus lanjut ke bawah mungkin masih standar, kaliper pakai Tokicho. Oh mungkin ini selang remnya ini pakai TDR ya, double. Terus apa lah ya, di depan ini mungkin hanya itu aja. Kalau untuk visor ini juga masih pakai visor orinya ya. Kalau sebelumnya itu kalau nggak salah pakai visor Aerox, tapi udah diganti pakai visor orinya. Oke, kita lanjut ke sini ya. Untuk kopling, untuk koplingnya ini juga masih pakai yang original, karena yang original aja sebenarnya udah cukup enak ya untuk kopling itu, nggak perlu yang bagus-bagus sih sebenarnya kalau kopling menurutku ya, in my opinion nggak perlu bagus-bagus sih. Oke, kita lanjut lagi ke bagian kokpit mungkin. Nah di kokpit ini speedometer udah pecah ini, entah ini kemarin karena apa. Terus ini juga nyala, cuma nggak kelihatan itunya, speed indikatornya tuh nggak nyala, entah kayaknya dari speedonya mungkin ya nggak nyala kayak gini guys. Agak susah ya. Aduh. Nah itu nggak ada apa-apa, jadi ya cuma kosong aja gitu. Jadi mungkin kalau mau ngelihat bensin ya harus ngelihat dari tangki langsung. Oke, kita lanjut. Di sini pakai spion bar N ya, mereknya nggak tertulis sih mereknya, tapi spionnya bar N dengan kaca yang sedikit dark ya. Terus lanjut untuk hand grip ini pakai Protaper ya tulisannya di sini. Kurang tahu sih sebenarnya Protaper kan merek-merek biasanya untuk trail itu ya, enduro. Oke, terus di sini pakai voltmeter BSM ya mereknya ya, cuma perintilan kecil yang cukup berfungsi. Nah ya spesial itu di sini guys, stangnya pakai Bipro coy, Bipro nya R25 ya. Jadi untuk shocknya ER6N itu sama punya R25 itu mirip ya, jadi ukurannya kalau nggak salah 41 mili, jadi ya PNP aja. Cuma kalau kalian mau masang stang Bipro ini ke ER6N itu mungkin perlu penyesuaiannya itu, karena kalau misal agak dimingkupin dikit tuh nanti akan natap tangki, jadi mungkin profilnya tuh agak maju jadi stangnya, cuma ya kerasa lebih nunduk aja malah. Terus kalau untuk tampilannya tuh kayak ya keren sih menurutku, aku sendiri lebih suka ER6N dengan stang yang Bipro ini ya, karena kelihatan lebih gagah aja ya, kelihatan gede. Jadi kayak bison bukan motor ya, bison yang secara harfiah hewan bison itu kalau kalian lihat ya. Ini kayak ibaratnya ini tanduknya, terus ini kepalanya, keker banget sih ini motor. Oke lanjut,
Di sini untuk tangkinya ini udah di wrapping warna abu-abu. Oh iya, tadi ini untuk spakbor depan sama lampu ini, cover lampu ini juga udah di wrapping warna hitam ya. Jadi untuk warna basic AR6N ini sebenarnya warnanya full hijau. Jadi warna hijau, tapi untuk dari ownernya itu mau kelihatan lebih simpel aja, jadi warnanya diganti abu-abu terus sama hitam. Jadi two tone warnanya di tangki abu-abu dan di keseluruhannya ini warna hitam sama karbon gitu. Terus mungkin di bagian sini ya, ini pakai tank grip. Bentuknya sih mirip Harris ya, tank grip Harris, cuma nggak tahu ini kurang, mungkin tank grip custom. Beli yang di online shop itu kayaknya agak banyak ya, jadi ini pakai tank gripnya yang custom. Oke lanjut, tadi udah ini kita bahas pakai lampu laser dari Bull S ya. Jadi ini dibalik, kalau biasanya kan kuning yang utama terus putih yang ngedim ya. Nah ini dibalik, putihnya yang utama, kuningnya yang ngedim, jadi posisinya kebalik nih. Oke, terus di sini ada perkarbonan lagi. Ini kurang tahu bagian apa namanya. Cuma ini ada karbon lagi di sini. Terus, nah ini untuk underbone-nya di sini kalau nggak salah Black Diamond ya, ini mereknya. Black Diamond atau apa ya? Setahu aku Black Diamond ini. Jadi ya ini cukup underbone yang cukup udah rare dan harganya cukup mahal ya ini underbone-nya. Posisinya sih ya cukup lumayan mundur ya. Jadi kayak ibaratnya kalau kalian naik CBR itu dikasih riser step gitu. Nah ini AR6N di underbone, jadi posisinya cukup ya bikin pegel lah ya. Ini kakinya mundur, stangnya maju, jadinya kayak ya gitulah, kayak cukup pegel lah kalau pakai motor ini. Cuma kalau udah terbiasa mungkin yang nggak terlalu pegel lah, masih so-so lah. Terus kita lanjut di sini, ini untuk hagernya ini dari karbon juga. Jadi hager karbon AR6N, bentuknya mirip-mirip hagernya R25 kalau kalian notice ya. Bentuknya itu kok sekilas mirip. Dulu aku pernah punya R25 tuh hagernya mirip-mirip gini. Cuma lihat nih guys, profilnya gila mepet banget. Nah ini sebabnya karena bannya ini diganti udah ukuran 6 inch ya. Ban 6 inch, ban tuh velgnya 6 inch, bannya 190/55. Jadi profilnya dari belakang kayak gini guys. Wah gede banget sih. Ini ban nih kalau dibandingkan sama tanganku ya segini nih, ya seukuran sejengkalku lah segini nih. Tapi kalau lihat langsung ini gede banget nih guys bannya. Terus untuk kaliper belakang juga masih standar pakai Tokicho. Terus di mana ya? Oh di stop lamp. Stop lampnya ini aku kurang tahu mereknya. Kayaknya tuh apa ya? Kalau motodinamik kayaknya juga bukan. Oh, cuma aku lupa ya. Aku lupa, belum tanya ke ownernya. Jadi coba kita cek aja. Jadi bentuk stop lampnya kayak gini. Ini agak susah ini untuk nyalain kontaknya. Aku takut patah maksudnya. Nah kayak gini guys untuk stop lampnya. Terus kalau misal dinyalain hazardnya, jadi kok nggak nyala ya? Ya mungkin lagi mati hazardnya. Atau kebalik tadi, atau aku matiin? Oh aku matiin tadi. Oh atau harus nyala motornya? Ya nanti aja kita sekalian cek sound. Ya jadi kayak tadi kurang lebih stop lampnya. Terus ini bannya yang cukup gambot ya, jadi gede banget sih bannya ini. Terus hager karbon, terus apa lagi ya? Oh ini yang belum kita review dan spesial, knalpotnya coy. Knalpotnya itu pakai Two Brothers ya. Nah ini knalpot paling paten dari AR6N tuh Two Brothers ini. Suaranya tuh bukan yang kenceng treble ya, jadi dia tuh karakternya yang bass gitu loh, jadi kayak bikin kaget suaranya kalau diblarin. Mungkin kalian tadi udah lihat, atau nanti aku tunjukin. Aku masih bingung sih ini untuk test ride-nya, aku mau taruh di awal video atau akhir video, tapi nanti kalian lihat aja suaranya gimana. Cuma ini nanti akan aku cek sound juga biar kalian nggak penasaran suaranya AR6N pakai Two Brothers kayak gimana. Yang jelas ini suaranya emang mantep banget sih pakai Two Brothers ini. Sebelumnya pakai Austin Racing yang custom, itu suaranya emang kenceng juga sih, kenceng, cuma emang dia lebih ke treble ya, bukan lebih ke bass. Nah kalau Two Brothers ini lebih ke bass suaranya, jadi kencengnya kenceng bass. Jadi kalau kalian naik AR ini, kalian coba dimasukin gigi 4 tapi dari RPM rendah, itu digas, suaranya bisa kayak Harley coy, sampai tuk gitu, kayak wah kenceng banget suaranya. Ya jadi untuk profil keseluruhan kayak gini looknya.
Nanti mungkin aku juga kasih sinematik tipis-tipis biar lebih kelihatan ya reviewnya gimana motornya. Oke, mungkin ini ada part yang paling kalian tunggu itu, yaitu cek sound ya. Kita coba cek sound motor ini guys. Oke, udah nyala. Oke, kita pastiin netral. Kita coba. Coba kita blur-blur ya guys. Ya kayak gitu guys, cara blur-blurnya. Ngeri sih emang suaranya ini AR6 nih, terlalu gahar ya untuk motor dengan bodi yang mungkin ya masih proporsional ya. Kalau kita pakai itu nggak yang terlalu kita kelihatan kecil, tapi gila ini dari segi torsi, suara, powernya itu emang ini motor terlalu buas ini buat yang entry level dengan harga yang nggak, hitungannya kalau untuk 600 cc ini termurah ya, mungkin bisa dibilang termurah dengan tahun yang nggak terlalu tua. Tapi ya sangat worth it kalau kalian membeli ini. Motor ini sangat fun to ride ya guys. Ya jadi mungkin kayak gitu guys reviewnya. Jadi ya untuk modifannya itu sebenarnya ini lebih ke simple ya, simple look aja. Lebih main ke kaki-kaki, terus knalpot, terus ya nggak banyak sih perlampuan. Mungkin ya setelan touring ini guys motornya. Setelan touring tapi stangnya nunduk, karena emang touring tapi racing, jadi racing touring. Oke guys, mungkin segitu aja untuk reviewnya kali ini tentang AR6N ini yang udah beberapa kali aku singgung tapi belum jadi untuk review. Akhirnya kita review juga. Jika kalian mungkin suka sama konten yang review-review semacam ini, terus kayak test ride motor-motor yang mungkin kalian penasaran kayak gimana feel-nya, suaranya kayak gimana, itu mungkin bisa kalian ketik di kolom komentar aja guys. Jadi nanti kalian ketik di kolom komentar request mau test ride apa ya, tapi nggak mesti ada sih motornya. Biasanya motornya coba minjem kayak ini AR6 kan punyanya kembaranku, jadi kayak gampang lah untuk reviewnya. Tapi kalau mungkin ada motor lain tapi yang next mungkin aku bisa review, nanti akan aku review guys. Mungkin next apa ya motornya yang belum aku review yang menarik, kita coba cari-cari aja besok. Oke, kalau kalian suka video kayak gini jangan lupa like, comment, dan subscribe, and see you and goodbye.